Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita kembali lagi melaksanakan perkuliahan kalkulus diferensial. Baik, untuk teman-teman silahkan bisa membuka PDF yang saya bagikan. Di situ adalah nukilan dari buku Purcell yang 5th edition. Kemudian di sini saya berikan suplemen untuk bahan belajar tambahan berupa materi ini. Baik, kita akan membahas mengenai konsep bilangan real, desimal, serta kerapatan. Masuk kepada konsep tersebut, kita perlu mengenal bilangan di dalam matematika. Ada beberapa klaster bilangan yang dikenal di dunia matematika. Untuk bilangan yang cakupannya paling luas adalah bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks dapat dituliskan untuk anggota bilangan kompleks sebenarnya dapat dituliskan sebagai A plus BI. Nah, kemudian saya berikan satu contoh. A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan negatif 7. Sehingga di sini contoh bilangan kompleks yang saya berikan kepada teman-teman adalah 3 dikurangi 7i. Tapi secara umum bentuk elemen dari bilangan kompleks adalah ini ya teman-teman. A plus BI. Oke. Kemudian untuk bilangan kompleks itu sendiri terdiri dari dua kelompok besar bilangan. Untuk yang pertama adalah bilangan real. Di sini saya contohkan bilangan real adalah akar 3, negatif 80 serta positif 900. Untuk kelompok bilangan yang selanjutnya adalah bilangan imajiner atau I. Untuk bilangan imajiner itu sendiri atau I sebenarnya I itu berapa sih? I adalah bilangan akar negatif 1. Sampai saat ini matematikawan di seluruh penjuru dunia belum menemukan akar negatif 1 itu hasilnya berapa. Sehingga para matematikawan kemudian sepakat bahwa akar negatif 1 merupakan bilangan imajiner yang disimbolkan dengan I. Kita lanjutkan. Untuk bilangan real yang akan menjadi pokok bahasan kita pada mata kuliah ini terdiri dari dua klaster besar bilangan. Yang pertama adalah bilangan rasional. Simbolnya ini Ki cantik ya. Di sini saya contohkan bilangan rasional sama dengan 2/3 serta 0,99. Di sini saya contohkan dua bilangan yang berbeda. Yang pertama adalah bentuknya pecahan. Sedangkan bilangan yang kedua bentuknya adalah suatu desimal berulang. Untuk bentuk umum dari bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya bilangan bulat serta B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian saat kita melakukan operasi pembagian, maka A dibagi B akan menghasilkan suatu bilangan desimal berulang. Selanjutnya, bilangan real juga mencakup bilangan irasional. Bilangan irasional di sini saya contohkan Pi. Pi seperti yang teman-teman ketahui adalah 3,14 sekian-sekian. Nah, bilangan irasional ini
contohnya adalah bilangan desimal namun yang tidak berulang. Seperti itu ya. Selanjutnya, di dalam bilangan rasional itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, serta bilangan bulat positif. Di sini saya hanya memberikan contoh beberapa saja ya. Jadi di sini bilangan bulat itu terdiri dari negatif tak hingga, bilangan 0, serta positif tak hingga. Kemudian di dalam bilangan bulat ada klaster bilangan yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah isinya adalah 0 serta bilangan positif. Jadi bilangan bulat yang dikurangin bilangan negatif adalah bilangan cacah. Serta saat bilangan cacah 0-nya kita hilangkan, dia menjadi bilangan asli atau natural. Seperti itu. Baik, ini adalah macam-macam bilangan yang ada di matematika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat medan. Oke. Untuk yang pertama adalah hukum komutatif. Di sini untuk setiap dua buah bilangan real, X ditambah Y itu akan sama dengan Y ditambahkan X. Kita ambil contoh kalau misalkan 3 ditambah 4 kan 7. Kan sama aja saat 4 ditambahkan dengan 3. Selanjutnya, X dikali Y sama dengan Y dikali X. Kalau kita ambil contoh X-nya 2, Y-nya 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Akan sama saat kita mengalikan 3 dikalikan 2. Hanya bedanya untuk yang atas, dia sifat komutatif dalam penjumlahan, sedangkan yang bawah adalah sifat komutatif dalam perkalian. Untuk sifat medan yang kedua adalah hukum asosiatif. Untuk yang pertama, asosiatif itu sebenarnya jika ada 3 macam operasi, kita bebas akan mengoperasikan yang depan dulu boleh, atau yang belakang dulu boleh, gitu. Ini untuk yang penjumlahan. Sama halnya dengan perkalian. Jika ada 3 buah bilangan yang dikalikan, kita bebas. Hasilnya akan sama saja saat kita mengalihkan 2 bilangan yang terakhir dulu, baru dikalikan bilangan yang pertama, atau kita kalikan bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua, baru dikalikan bilangan yang terakhir, hasilnya nanti akan sama saja. Sifat medan yang selanjutnya adalah distribusi. Yang pertama adalah sifat distribusi saat X dikalikan dengan penjumlahan 2 buah bilangan. X dalam kurung dikalikan Y ditambah Z akan sama dengan saat X-nya dikali yang depan ditambahkan dengan X-nya dikali yang belakang. Barangkali teman-teman sudah mendapatkan materi ini di SMA, kita hanya tinggal mengulang. Maka kita bisa melewati secara cepat, insya Allah paham ya. Oke. Selanjutnya, ini hampir sama, hanya saja untuk yang atas, ini adalah sifat distributif saat perkaliannya ada di depan. Sedangkan untuk yang bawah saat perkaliannya ada di belakang. Untuk penjelasannya sama nggih? Selanjutnya ada elemen identitas. Elemen identitas dalam suatu kelompok bilangan, misalkan dalam kelompok bilangan real, jadi elemen identitas itu hanya ada satu bagi satu operasi. Contoh, ada E sama dengan 0. Nah, E adalah elemen identitas. E sama dengan 0 adalah elemen identitas terhadap penjumlahan. Definisinya, yang namanya identitas saat dia dioperasikan dengan siapapun, hasilnya adalah siapapun itu sendiri. Contoh, 0 kita jumlahkan dengan 1 juta, hasilnya tetap 1 juta. Dan seterusnya. Kemudian ada juga elemen identitas di operasi perkalian. Elemen identitas di operasi perkalian adalah 1.
Di mana 1 kita kalikan dengan berapapun hasilnya ya berapapun itu sendiri. Gitu. Untuk sifat medan yang selanjutnya adalah inverse. Kalau misalkan elemen identitas yang tadi bagi satu kelompok bilangan, di sini bilangan real, elemen identitas per operasi itu hanya ada 1. Namun sebaliknya, jika inverse elemen terhadap suatu operasi antara satu elemen dan elemen yang lain itu punya masing-masing. Jadi bisa diibaratkan kalau elemen identitas itu adalah mataharinya dunia. Jadi untuk satu dunia ya hanya punya satu matahari. Tapi kalau inverse elemen itu bisa dimisalkan sebagai jodohnya masing-masing makhluk. Karena apa? Karena setiap makhluk pasti punya satu jodohnya. Nah, begitu nggih? Untuk yang pertama, terhadap operasi penjumlahan, inverse-nya X itu adalah negatif X. Yang namanya elemen inverse adalah suatu elemen yang jika dijumlahkan dengan elemen lain hasilnya identitas. Misal, inverse-nya 2 terhadap penjumlahan adalah min 2 atau negatif 2. Karena apa? Negatif 2 tambah 2 berapa? 0 kan? Sama saja 2 ditambah negatif 2 hasilnya juga 0. Maka negatif 2 adalah inverse elemen 2 terhadap penjumlahan. Selanjutnya terhadap perkalian. Jika kita memiliki X elemen real, maka inverse terhadap perkaliannya adalah 1/X. Karena apa? 1/X dikalikan X. Hasilnya adalah elemen identitas. Ambil contoh misalkan X-nya itu 3, maka inverse-nya adalah 1/3. Dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas mengenai operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Bagaimana dengan operasi pengurangan dan operasi pembagian? Nah, di sini untuk pengurangan ada definisinya, yaitu saat kita mengurangkan dua buah bilangan, sama saja kita menjumlahkan dengan inverse bilangan tersebut. Oke, jadi X dikurangi Y sama saja X dijumlahkan dengan inverse-nya Y. Begitu pula kalau pembagian X dibagi dengan Y sama saja X dikalikan dengan inverse-nya Y. Karena apa? Karena inverse-nya Y terhadap perkalian adalah 1/Y. Gitu nggih? Bisa dipahami? Nggak terlalu cepat ya. Mungkin nanti bagi teman-teman kalau mungkin merasa terlalu cepat nanti bisa di replay. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada urutan pada bilangan real. Semakin besar suatu nilai bilangan, maka letaknya di garis bilangan akan semakin ke kanan. Misalkan kita punya dua buah bilangan X dan Y elemen real. X diketahui dia kurang dari Y. Jika digambarkan pada garis bilangan, X pasti ada di sebelah kirinya Y. Nah, kalau misalkan tadi kan ini X itu kurang dari Y ya. Nah, ini hampir sama aja ya, hanya di sini bisa jadi X itu kurang dari sama dengan Y. Nah, kalau teman-teman di SMA dulu barangkali pernah mengenal sifat yang namanya saat ada persamaan atau ketidaksamaan. Saat ruas kanan kita kurangin dengan Y atau kurangin dengan X, maka ruas yang lain juga harus kita perlakukan dengan sama. Kalau X-nya kurang dari Y, otomatis Y dikurangi X itu positif atau 0. Contoh, misalkan X-nya 3, Y-nya 4. Berarti 3 kan kurang dari 4 ya. Nah, maka 4 kalau dikurangi 3 itu hasilnya berapa? 1 dan 1 itu bilangan positif.
Dan jika digambarkan pada garis bilangan, tentu teman-teman tahu bahwa angka 3 itu berada di sebelah kiri 4. Oke. Kita lanjutkan ke sifat-sifat urutan. Ada beberapa sifat-sifat urutan yang berlaku di dalam matematika yang perlu teman-teman tahu dan akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Sifat urutan yang pertama adalah sifat trikotomi. Apa itu sifat trikotomi? Misalkan nih, ada dua buah bilangan real, misalkan X dan Y. Nah, kan kita belum tahu ya, X itu siapa, Y itu siapa. Otomatis akan berlaku salah satu dari beberapa kemungkinan. Tri itu berapa? Tri itu 3. Maka kemungkinan yang bisa jadi terjadi itu ada 3 macam. Yang pertama, bisa jadi bilangan yang pertama itu kurang dari bilangan yang kedua. Atau bisa jadi sama. Sebaliknya, bisa jadi bilangan yang pertama itu lebih dari bilangan yang kedua. Itu adalah mutlak. Dan sebenarnya kalau di logika itu ya pasti ya itu, karena kemungkinannya nggak ada yang lain, ya nggak. Oke, selanjutnya ada sifat ketransitifan. Apa itu sifat ketransitifan? Nah, teman-teman sudah bisa membaca simbol-simbol matematis seperti ini. Kalau A yang terbalik ini dibacanya untuk setiap ya. Jadi semua X, Y, Z anggota bilangan real dengan X-nya itu kurang dari Y dan Y-nya itu kurang dari Z, maka otomatis X-nya itu kurang dari Z. Oke, kita ambil contoh. Misalkan nih, kita ambil kan X-nya kurang dari Y ya. Misalkan X-nya 1, Y-nya 2. Kan 1 kurang dari 2 ya. Dan Y itu kurang dari Z. Berarti kan tadi Y-nya 2. 2 itu kan kurang dari 4, ya kan? Satu kurang dari 2 dan 2 kurang dari 4. Otomatis 1 kan kurang dari 4 ya. Oke, gitu nggak ya? Selanjutnya ada sifat penambahan. Apa itu sifat penambahan? Sifat penambahan, maaf ya, ini tulisannya rada kurang ke bawah sedikit. Sifat penambahan artinya untuk setiap bilangan X, Y, Z, elemen bilangan real, kalau misalkan X-nya kurang dari Y, kalau mereka dijumlahkan dengan satu bilangan yang sama, maka hubungannya akan tetap sama. Misalkan, ambil X-nya 1, Y-nya 2. 1 kan kurang dari 2. Nah, kita datangkan satu bilangan lagi Z. Misalkan Z-nya 3. Nah, kalau 1 ditambah 3, dan yang sini 2 ditambahkan 3, 1 tambah 3 kan 4. 2 tambah 3 kan 5. Nah, hubungan kurang dari ini akan tetap berlaku. Otomatis 1 ditambah 3 sama dengan 4, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. 4 itu kan masih kurang dari 5. Maka hubungan ini akan tetap berlaku saat mereka masing-masing ruas ditambahkan dengan bilangan yang sama. Paham nggih? Selanjutnya ada perkalian. Untuk sifat perkalian di sini ada 2 macam kemungkinan. Di sini misalkan ada X, Y, dan Z elemen bilangan real. Nah, untuk sifat urutan yang keempat, untuk sifat perkalian, ini dibagi menjadi 2 kemungkinan. Kalau misalkan kita ngambil 2 buah bilangan X dan Y, dengan X-nya itu kurang dari Y, maka kalau ruas kanan dan kiri kita kalikan dengan 2 buah bilangan yang sama, kemungkinan yang terjadi ada 2. Yang pertama, kalau bilangan pengalinya tadi positif, maka hubungannya sama. Kalau sini kurang dari, ya sini kurang dari. Sebaliknya, jika bilangan pengalinya tadi negatif, hubungannya akan berubah.
Kalau awalnya X itu kurang dari Y, dikalikan kanan dan kirinya dengan bilangan negatif, otomatis tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Silakan mungkin teman-teman bisa menuliskan contoh sendiri, mengambil X, Y, dan Z-nya. Untuk yang pertama coba ambil Z yang positif, dan yang kedua silakan ambil Z yang negatif. Oke, kita lanjutkan ke materi desimal. Teman-teman pasti sudah familiar ya dengan kata-kata desimal. Sebelum masuk ke konsep desimal, kita ingat kembali apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional yang disimbolkan dengan Ki cantik ini, definisinya adalah A per B dengan A dan B-nya itu bilangan bulat. Serta B-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? A per B ini adalah suatu bentuk pecahan. Kalau misalkan teman-teman mengetikkan di dalam kalkulator suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang tidak 0, otomatis saat kita tekan sama dengan atau ans akan muncul suatu angka desimal, yaitu bentuk 0, sekian sekian sekian. Nih. Bilangan rasional itu kan bilangan yang selalu dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat yang tadi itu. Nah, bilangan rasional itu dapat pula dituliskan sebagai bentuk desimal sebagai hasil pembagian dua bilangan bulat yang tadi. Contohnya nih, di sini misalkan ada 3/8. 3 bilangan bulat, 8 bilangan bulat. Kalau kita bagi hasilnya 0,375. Nah, bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk bilangan desimal. Bisa teman-teman lihat yang pertama nih, bilangan rasional setengah saat diubah menjadi desimal adalah 0,5. Dia adalah bentuk desimal yang berhenti desimalnya. Angka desimalnya itu berhenti. Begitu pula dengan 3/8. 3/8 sama dengan 0,375. Serta 13/11 saat kita ubah menjadi angka desimal 1,18 artinya dia adalah suatu bentuk desimal yang berulang. Jadi titik-titik ini adalah angka, kalau diisi angka adalah 18 terus sampai tak hingga. Begitu pula yang 3/7. Oke. Nah, jadi bilangan desimal ada bilangan yang berulang, ada bilangan yang tak berulang. Bilangan desimal yang berulang tak lain dan tak bukan adalah bilangan rasional. Sedangkan bilangan desimal yang tak berulang adalah bilangan irasional. Karena apa? Karena bilangan desimal yang tidak berulang tidak akan bisa diubah menjadi bentuk A per B, itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan bisa diubah menjadi bentuk A per B. Oke. Kan. Saya beri contoh pembuktian desimal berulang adalah bilangan rasional. Barangkali teman-teman juga sudah pernah mendapatkan materi ini pada jenjang pendidikan yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini saya punya angka bilangan desimal berulang 0,136. Caranya, coba dilihat angka yang berulang itu ada berapa digit. Oh, ada 3 digit. Maka kita kalikan 1000. Kalau yang berulang ada 1 digit, berarti kita kalikan 10. Begitu pula seterusnya, kalau yang berulang 2 digit berarti kali 100, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, hasilnya, karena ini bentuk persamaan, kalau satu ruas dikalikan 1000, otomatis ruas lain juga kali 1000. Sini X kali 1000 sama dengan 1000X, dan yang bentuk ini dikalikan dengan 1000 sama dengan 136,136 seterusnya. Nah, kita jajarkan dengan X sama dengan 0,136, kemudian kita kurangkan. Ya. Oh, ini maaf, ini harusnya ada di sini ya, maaf. Kita kurangkan 1000X dikurangi X itu kan 999. Sedangkan untuk yang satu
136 dan seterusnya dikurangi 0,136 dan seterusnya, hasilnya 136. Oh, tinggal kita bagi aja. X-nya akan sama dengan 136 dibagi 999. 136 bilangan bulat, 999 bilangan bulat, dan dia bukan 0. Otomatis X adalah bilangan rasional. Untuk yang terakhir ada konsep mengenai kerapatan dalam kalkulus atau dalam matematika. Apa itu konsep kerapatan? Nah, simbol ini artinya apa? Saat ada dua buah bilangan real dan mereka itu nggak sama, maka apa yang terjadi? Pasti akan ada bilangan real yang lain. Pasti. Bilangan real yang lain tersebut secara khusus adalah yang pasti dapat ditemukan adalah bilangan pertengahan. Misalkan Z. Kalau dua bilangan tadi adalah X dan Y, otomatis bilangan real lain antara X dan Y adalah bilangan di antaranya. Di antara mereka, tengah-tengah antara mereka yaitu cara mencarinya X ditambahkan dengan Y dibagi 2. Nah, bisa kita misalkan pada garis bilangan. Misalkan ini ada X dan Y. Oh, di tengahnya pasti ada bilangan lagi. Terus kemudian di sini ada S dan T. Tengahnya pasti ada bilangan lagi. Ini ada dua buah bilangan. Tengahnya pasti ada bilangan lagi dan seterusnya. Oke. Sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Silahkan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian kita lanjut pembahasan dengan aplikasi media pembelajaran yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.